Setelah kita akan berdoa bersama-sama, kita mohon anugerah Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk kebaikan-kebaikan Tuhan yang selalu dan terus-menerus Tuhan nyatakan atas hidup kami. Dan kalau pagi ini Tuhan kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, itu adalah kebaikan Tuhan. Dan kami sungguh percaya Tuhan kalau hari ini pun adalah hari di mana Tuhan membawa kami untuk beribadah, untuk bersekutu, untuk masuk di dalam kesempatan menikmati sabat bersama dengan Tuhan. Biar ini sungguh boleh menjadi sebuah kesempatan di mana kami boleh dibawa kembali berjumpa dengan Tuhan, dan kami boleh dibawa kembali untuk lebih mengerti bagaimana kami harus menjalani panggilan hidup ini. Kami sungguh mohon Tuhan campur tangan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, ketika kami hendak merenung firman-Mu, Tuhan, biarlah Roh Kudus yang memberikan firman ini, Roh yang sama juga yang boleh mencerahkan firman itu atas hati setiap kami. Berkatilah hamba-Mu Tuhan, pakai bibir mulut hamba-Mu sehingga ada kuasa Tuhan, ada firman yang hidup itu yang boleh diberitakan. Berkatilah setiap kami Tuhan. Dengarlah doa permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Pak Ali atau rekan-rekan di sini meminta untuk kemudian apa yang menjadi topik atau apa yang menjadi ayat sebenarnya berkaitan dengan khotbah pada hari ini akan diambil dari kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 dan hingga ayat yang ke-12. Dan saudara, saya memberikan tema itu Companionship in Christ. Saudara, dan saya akan mengajak kita membaca satu ayat, ya, yaitu Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-9. Ini menjadi dasar daripada seluruh ayat-ayat yang nantinya kemudian akan menjadi ayat yang kemudian kita perhatikan bersama. Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Saudara, di dalam usia yang 14 tahun, seorang muda bernama Philip, dia ditawan, ya, di daerah Yunani. Dia kurang lebih ditawan di situ sekitar 3 sampai 4 tahunan. Dan saudara, setelah dia ditawan itu, kemudian setelah 3-4 tahunan itu, akhirnya dia diminta kembali untuk negara asalnya, tempat asalnya, saudara, karena kakaknya itu meninggal dan dia karena kakaknya ini adalah seorang raja, sehingga dia itu harus balik meskipun dalam kondisi sebelumnya dia itu ditawan, tetapi dia kemudian diminta untuk harus kemudian balik untuk kemudian karena dia itu menjadi bagian juga pemerintahan tersebut yang kemudian dia harus benar menghandle-nya. Saudara, Philip yang saya maksudkan ini adalah Philip daripada Makedonia. Nah, saudara, menariknya adalah begini. Ketika dia balik menjadi raja menggantikan kakaknya yang meninggal, saudara, sejarah kemudian mencatat kurang lebih hanya sekitar 5 tahun. Saudara, Makedonia yang hancur itu, kemudian berhasil kemudian mengalami recovery. Saudara, dan kalau kemudian kita melihat di dalam peta pada waktu itu, saudara, maka peta daripada pemerintahan Makedonia itu seperti ini. Kalau saudara melihat di dalam bagian yang berwarna orange, saudara, setelah Philip the Macedonian ini kemudian menjadi raja, saudara, maka ternyata luar biasa sekali apa yang kemudian dia lakukan, saudara, dan Makedonia itu menjadi sebuah negara yang kemudian signifikan di dalam kemudian pengaruhnya luar biasa. Saudara, Philip Macedonian ini adalah ayah daripada Alexander the Great. Nah, saudara, pertanyaannya adalah kenapa di tangan daripada Philip Macedonian ini kemudian dia bisa kemudian dari Makedonia yang kemudian hancur babak belur dan dalam kurang 5 tahun bisa mencapai kejayaan yang begitu luar biasa. Saudara, dalam catatan sejarah dikatakan bahwa Philip Macedonian ini ketika dia berada di Yunani,
ketika dia dalam kondisi ditawan di situ. Tapi tentu saja saudara jangan berpikir kondisi ditawan itu seperti budak yang begitu rupa, karena tetap bagaimanapun dia adalah seorang pangeran seperti itu, sehingga ada perlakuan khusus. Tapi kondisinya tetap adalah berada dalam penawanan seperti itu. Nah saudara, ketika Philip Macedonian ini di Yunani, saudara, maka ada dua hal yang kemudian menjadi dia belajar di situ. Dan dua hal ini yang kemudian dia bawa, akhirnya kemudian Makedonia ini mencapai kejayaan dalam kurang lebih 5 tahun. Saudara, hal yang pertama yang dia pelajari di situ adalah dia kemudian menyadari waktu itu betapa signifikan daripada yang namanya alat persenjataan di dalam peperangan tersebut. Dan alat pada waktu itu adalah alat yang sangat dikatakan signifikan. Itu adalah alat yang seperti ini, namanya sarisa. Jadi sebuah senjata begitu yang begitu panjang begitu, sehingga ini menjadi bagian yang membantu di dalam proses daripada peperangan pada waktu itu. Saudara, tapi bukan ini yang paling penting. Saudara, yang paling penting yang dipelajari oleh Philip Macedonian itu adalah strategi daripada peperangan atau formasi daripada kemiliteran pada waktu itu. Saudara, formasi ini adalah formasi yang sangat terkenal yang bernama Macedonian Phalanx. Ya, saya agak nggak terlalu tahu pasti spellingnya itu seperti apa, saudara. Tetapi yang saya maksudkan adalah seperti ini. Formasi yang kemudian menjadi formasi yang sangat terkenal, yaitu Macedonian Phalanx tersebut. Ini adalah sebuah sistem di mana kalau saudara perhatikan, prajurit itu seperti dibagi kotak-kotak seperti itu, ya. Dibagi kotak-kotak seperti itu, dan mereka pokoknya tidak boleh terpencar daripada kotak tersebut. Jadi strict sekali. Jadi mereka dengan senjata sarisa tadi, dan ada yang dari depan, ada yang dari belakang, dan seterusnya. Saudara, dan mereka dibagi dalam kotak-kotak seperti itu, dan mereka harus apapun juga nggak boleh lepas. Saudara, mengapa sebenarnya? Karena ketika mereka dipadatkan seperti itu, saudara, mereka itu seperti mengalami sebuah kesatuan, sebuah kekuatan yang kemudian ketika serangan itu terjadi itu, meskipun mereka ada di belakang, seakan-akan mereka sudah di depan. Seakan-akan mereka menjadi bagian yang menyatu begitu luar biasa. Saudara, dan saya membayangkan, saudara, yang namanya kumpulan massa hanya menjadi powerful kalau massa itu kemudian betul menjadi satu. Kalau massa itu sudah terserak, ya, maka ketika mereka teriak yel-yel dan sebagainya, saudara, yel-yel itu tidak kurang berdampak. Tapi saudara coba bayangkan kalau dalam ruangan ini kita lumayan padat, lalu tadi misalnya kita nyanyi lagu apa itu misalnya, ya, kita nyanyi lalu kita dalam kondisi yang begitu padat. Ketika kita nyanyi padat, duduk atau berdiri samping-samping karena dengar suara dia, meskipun kita agak fales sedikit, kita agak jadi berani tuh. Tapi kalau agak jauh-jauh, kayaknya tuh sepi-sepi banget begitu, kayaknya cool banget, terlalu dingin banget sih begitu. Kurang hangat, ya, kurang menyatu. Saudara, tetapi kalau semuanya itu menjadi padat, saudara, maka nyanyi itu akan menjadi powerful. Kita yang suara agak pas-pasan, kayaknya bisa jadi suara agak bagus. Bukan karena suara kita bagus, tapi karena pengaruh daripada sekeliling. Nah, saudara, di dalam sejarah ini sebenarnya menunjukkan satu fakta, di mana mereka menyadari kemudian fakta daripada sistem rectangle di dalam konsep daripada formasi militer ini menjadi konsep yang kemudian menyatukan seluruh prajurit. Dan ketika menyatukan itu, mereka menjadi sangat powerful. Nah, saudara, ketika bicara mengenai realitas unity, ketika bicara mengenai realitas kesatuan, saudara, ini adalah sebuah realitas yang semakin kesini dunia semakin menyadari bahwa kita tidak mungkin bisa bekerja sendiri. Dan ketika kita jadi satu, itu akan menjadi powerful sekali. Saudara, tetapi ketika Alkitab berbicara mengenai kesatuan, saudara, maka saya sengaja menggunakan istilah companionship in Christ. Saudara, karena kata companion ini adalah sebuah kata yang kalau saudara membaca dalam buku-buku spirituality, saudara, maka kata ini yang kerap kali kemudian mulai muncul di dalam bicara mengenai fellowship di antara believers. Saudara, kata ini, karena kata companionship ini adalah sebuah kata yang sebenarnya memaksudkan kita ini berjalan bersama-sama. Saudara, companionship tidak memaksudkan
Oh, saya bapak rohani, saudara anak rohani. Kalau saudara zaman-zaman dulu yang namanya KTB itu kan namanya bapak rohani, ya kakak rohani lah begitu. Kayaknya di levelnya dia lebih tinggi begitu. Ya, ini bapak rohani, saya anak rohani, saya anak didik dia. Nah, saudara, dalam konsep companionship mulai menyadari satu hal, di dalam sebuah perjalanan rohani itu nggak ada istilah namanya bapak rohani, anak rohani, kakak rohani, adik rohani. Tapi semua kita adalah satu company untuk kemudian kita berjalan bareng. Artinya, meskipun saya pendeta, saya juga belajar dari saudara. Saudara belajar dari saya. Kita belajar dari orang lain. Kita semua saling belajar. Kita semua adalah pilgrim yang kemudian sedang dalam perjalanan ini. Dan kita saling belajar satu sama lain untuk menjadi seperti dengan Kristus. Tidak ada yang lebih tinggi. Tapi ini adalah sebuah perjalanan pembelajaran. Nah, saudara, yang menarik di dalam kata daripada companionship ini adalah kata ini adalah kata yang sebenarnya kalau kita perhatikan terbagi dalam dua, yaitu company dan juga ship. Saudara, kata ship adalah berbicara mengenai sebuah alat yang kemudian membawa kita pada sebuah tujuan tertentu. Jadi bukan sekedar kita punya company lalu nggak jelas nih mau kemana. Saudara, sengaja saya mengambil gambar ini bagian daripada depan daripada entah perahu, entah kapal, entah apalah begitu. Pokoknya alat transportasi. Tapi ini sebuah tempat yang kalau kita jalan itu, kita kalau ada di depan tuh itu menarik. Kalau saudara drive, duduk depan dengan belakang beda bukan? Kata orang kalau depan biasa nggak terlalu pusing, kalau belakang lebih pusing katanya. Tapi menurut saya bukan hanya depan dan belakang masalah pusing, tapi depan itu view-nya lebih full view ketika kita kemudian arah di dalam perjalanan tersebut. Nah, saudara, sehingga istilah ini adalah istilah yang bicara mengenai sebuah perjalanan yang bersama, tetapi bukan sekedar perjalanan bersama, tapi perjalanan bersama dengan sebuah tujuan tertentu, yaitu tujuan supaya perjalanan ini kita saling membentuk satu sama lain untuk menjadi seperti Kristus. Saudara, dan saya percaya apa yang kemudian harus kita maknai daripada Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 tadi. Ketika dikatakan berdua lebih baik daripada seorang diri. Saya nak kaitkan dengan konsep seperti ini. Saudara, tapi saya mengajak kita melihat lebih lanjut di dalam statement ini. Saudara, karena ketika bicara mengenai statement ini, berdua lebih baik daripada seorang diri. Saudara, apa yang menjadi sebuah pertanyaan saya adalah, apakah benar berdua itu selalu lebih baik? Apakah benar berdua itu selalu lebih baik? Saudara, kalimat ini adalah kalimat yang memang berkata berdua itu lebih baik daripada seorang. Tapi pertanyaannya adalah, apa benar berdua itu lebih baik? Atau jangan-jangan kadang-kadang ketika kita berhadapan dengan realita, berdua itu belum tentu lebih baik. Berdua itu bisa kemudian jadi tambah problem jadi. Terus saya masih ingat ketika saya menikah, honeymoon, ketika saya selesai honeymoon, lalu kemudian saya di gereja waktu itu masih di Reform di office di Tanah Abang. Jadi pas masuk, pas lagi di bagian agak sudut bagian tempat meja makan tersebut, ada beberapa pendeta tersebut di situ, ya. Ketika tahu saya sudah selesai honeymoon pulang, langsung mereka, seru sekali berikan salaman pada saya sambil dengan bercanda tentu saja mereka berkata, sekarang lu tahu rasa lu gimana hubungan suami istri begitu loh. Lu pikir enak tuh, lu siap-siap gua bilangin lo. Begitu jadi. Saudara, setiap kita yang menikah kita menyadari bukan ternyata memang Tuhan Alkitab berkata tidak baik manusia seorang diri. Kita harus punya seorang pendamping. Tapi kita yang menikah kita juga mendapati ternyata ya kalimat Tuhan tentu saja benar, tapi dalam realita itu kan gak gampang-gampang banget begitu loh. Gak gampang-gampang banget begitu. Kadang-kala masa pacaran kita rasa kayaknya oke banget, tetapi setelah menikah kita kaget, loh kok kayak begini ya begitu. Kok kayak begini? Saudara percaya gak percaya? Ada orang yang bahkan seingat saya ini hamba Tuhan sih begitu ya. Sedikit ketegangan dengan suami dengan istrinya itu permasalahan karena penggunaan odol gigi. Saudara, mengapa? Kalau odol gigi seperti ini, sang suaminya yang penting kan odolnya keluar.
Mau pencet di sini, pencet di sini, pencet di sini, tokonya keluar. Nah, sang istri nggak bisa tuh, harus dilipet dari ujung gitu. Sehingga kalau dia pencet di ujung sini, ya lu pakai pasta gigi yang benar dong. Sudah. Percaya nggak percaya, tetapi itu adalah hidup. Itu adalah hidup. Saudara, sehingga pertanyaan saya adalah, apakah berdua itu lebih baik? Saudara, kalau saya tanya pada saudara nih, saudara lebih senang kerja dengan mesin atau kerja dengan orang? Hah? Saudara lebih senang kerja sama mesin atau orang? Kalau saudara jawab mesin hanya menunjukkan, belum tentu berdua lebih baik. Saudara, dan saya sangat setuju kalau kebanyakan kita kan berkata kerja mesin lebih enak. Kalau kerja mesin misalnya kayak begini, kesel saya bisa pukul-pukulin begini, ya. Saya bisa mungkin main gantiin baru begitu. Tapi hubungan suami istri kan kita nggak bisa main pukul-pukulin gitu. Kalau istri ada error atau suami error, oke, refund lah begitu, atau kita change lah begitu. Nggak bisa kan? Kalau mesin kita bisa main ganti baru, kita bisa beli dia yang prosesornya udah tinggi. Nah, kalau ketemu suami istri prosesornya masih berapa itu prosesornya begitu ya. Nah, sekarang ini nggak bisa begitu. Ini nggak bisa begitu. Itulah sebabnya saya biasa katakan masa pacaran itu adalah masa promosi yang sebenar, ya. Masa sale diskon 50%. Setelah saudara menikah, saudara bertemu dengan real price. Dan saudara kaget, expensive banget begitu. Saudara, tapi ini hidup. Ini adalah hidup. Saudara, ketika saya ngajar di STTRI dan juga di STTA terakhir, saudara, selalu ketika saya ngajar itu saya kemudian ngomong begini pada mereka. Hari pertama, oke, kita ada sistem penilaian. Salah satu sistem penilaian adalah kita akan buat paper. Kalian punya dua opsi. Papernya itu mau dibuat pribadi atau mau dibuat kelompok. Tinggal pilih kalian. Saya selalu tanya, siapa yang mau pribadi, siapa yang mau kelompok? Meskipun pada akhirnya selalu saya berkata, karena selalu kan terpecah suaranya, ya. Ada yang mau pribadi, ada yang mau kelompok. Tapi terakhir selalu saya berkata, oke, kalau gitu ya sudah, kita buat kelompok. Saya nggak pernah kasih ada juga bagian pribadi, tapi kelompok pasti selalu ada. Lalu saya berkata, oke, karena kelompok sekarang mulai berhitung, kita akan buat 7 kelompok. Mulai berhitung dari yang pertama. 1, 2, 3, kayak kemarin saudara circle ya. Cuma ini kan posisi duduk begini kan mahasiswa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2. Saudara, dan karena saya di depan, saya perhatikan fenomena menarik sekali. Mereka yang misalnya di sini sebut 1, apa yang kemudian terjadi dia lakukan? Dia melihat ke belakang. Apa yang dia lihat? Hah? Yang nomor 1 yang mana? Yang belakang belum sampai dia udah hitung-hitung. 2, 3 nih. 2, 3 nih. Kenapa mesti tahu? Karena kita ingin lihat satu itu siapa. Kalau dapat yang pintar, puji Tuhan, baiklah. Tapi dia nggak tahu yang pintar ngelihat dia mati dah gue. Dan itu selalu terjadi. Setelah ini cuma menunjukkan satu fakta. Berdua ternyata belum tentu lebih baik. Berdua bisa lebih pusing. Berdua bisa lebih pusing. Saudara, kenapa berdua bisa lebih pusing? Karena kita bicara mengenai realita hubungan antar manusia. Kita bicara realita hubungan antar manusia. Seperti tadi saya katakan, urusan pasta gigi aja bisa macam-macam. Itu sangat sederhana sekali. Sangat sederhana sekali. Tapi ini karena bicara hubungan manusia. Hubungan antar manusia itu sangat complicated sekali. Hubungan antar manusia itu, waduh, itu punya keunikan latar belakang yang sangat menarik sekali. Dan itu menjadi lahan daripada dunia psikologi mencoba untuk mengelola apa yang terjadi dalam diri manusia. Tetapi saya percaya apa yang kemudian Alkitab katakan termasuk di dalam pengkhotbah ini. Ketika dikatakan berdua lebih baik, pasti berdua lebih baik. Dan ketika Alkitab berkata, bahkan bukan Alkitab berkata, tapi Tuhan sendiri yang berkata, tidak baik manusia itu seorang diri saja.
Saudara, maka itu betul-betul Tuhan pasti tahu dengan baik. Sehingga yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana supaya betul berdua itu lebih baik, bertiga lebih baik, berempat lebih baik, bersama-sama lebih baik. Saudara, di dalam buku-buku berkaitan spirituality, saudara, berkaitan bicara mengenai companionship itu, saudara, ada satu istilah yang memang ini istilah yang kerap kali ada itu, yaitu istilah berkaitan dengan yang namanya anamkara. Saudara, ini adalah sebenarnya istilah yang muncul daripada Irlandia, ya, daripada di Irlandia di situ, yang berbicara mengenai soul friend, ya, bicara mengenai teman seperjalanan, teman sejiwa, begitu. Ini menjadi orang-orang yang sejiwa dengan ini. Nah, kalau kemudian kita melihat anamkara ini adalah istilah yang menarik sebenarnya, karena di dalam sejarah itu ada beberapa data itu menunjukkan bahwa pada awalnya sebenarnya istilah ini adalah istilah yang dipakai untuk spiritual direction sebenarnya, bimbingan rohani daripada seorang yang misalnya rohaniawan atau seorang biarawan untuk membimbing umatnya untuk dalam perjalanan iman mereka. Nah, itu di dalam awal-awalnya, sehingga istilah ini adalah istilah yang sebenarnya berkaitan dengan yang namanya realitas union yang terjadi yang pada zaman dulu yang disebut ancient seperti itu, dan union yang punya nuansa untuk membawa kepada realitas eternity tersebut, ya. Kata ini adalah kata yang seperti itu, dan saudara, kata anamkara ini adalah kata yang dikatakan bahwa kalau betul kita sesama kita menjadi anamkara, ya, menjadi anamkara di situ, maka kita itu seperti dikatakan mengalami yang namanya the true home. Saudara, home itu menurut saya satu word yang, home bukan house. House is a building. Saudara, ini adalah home. Home itu adalah apa? Sebuah kehangatan. Home bukan hanya bicara orang, tapi kehangatan. Home itu ketika misalnya dalam kasus anak yang hilang, terjadi sebuah pelukan daripada sang papa itu kepada anak yang hilang. Itu dia mengalami home. Tapi anak yang bungsu ada di rumah, tapi dia tidak mengalami home. Saudara perhatikan di sini begitu. Saudara, kalau kita yang tinggal di luar negeri, kita senang banget pulang-pulang. Itu home. Ya, ada istilah home sweet home lah, atau homesick lah begitu. Saudara, tapi kata home ini adalah kata yang sebenarnya bukan. Jadi ini bicara mengenai the real presence daripada setiap kita, dan the presence yang penuh dengan kasih di situ. Penuh dengan rangkulan seperti sang bapa yang merangkul anak yang bungsu itu, dan bapa yang beri buat pesta yang luar biasa. Saudara, seperti tadi saya katakan, anak yang sulung ada di rumah, tapi dia tidak mengalami yang namanya home. Nah, saudara, kata anamkara ini adalah kata yang selalu berkaitan dengan yang namanya the true home. True home kita itu bukan di Indo, bukan di Jakarta, bukan di mana. Tapi true home kita itu ketika kita kembali kepada Allah yang hidup, Bapa kita. Ketika kita kembali kepada Allah yang adalah Bapa kita di situ, saudara, maka kita mengalami the true home. Nah, saudara, sehingga ketika bicara mengenai companionship in Christ, ketika bicara mengenai anamkara ini, adalah sebuah kata yang sebenarnya bicara mengenai ini bukan sekedar relasi berdua lebih baik, tapi ini adalah sebuah relasi berdua yang kemudian bicara mengenai the true home itu, bicara mengenai Bapa kita di sorga itu menjadi Bapa yang kemudian merangkul kebersamaan kita semuanya. Terus sehingga relasi ini adalah relasi yang bersifat yang namanya adalah bersifat covenantal relationship. Saudara, kata covenant ini adalah kata yang sangat biblical sekali. Inilah kata yang berbicara mengenai Allah yang mau ikatkan diri perjanjian dengan orang percaya. Kalau kita bicara mengenai sebuah agreement, maka agreement itu selalu levelnya level sama seperti ini, antar manusia. Tapi ini Allah sendiri yang mau menjalin hubungan. Allah sendiri yang mau mengikatkan diri. Allah sendiri yang kemudian mau berelasi seperti itu. Saudara, kemarin dalam sesi yang pertama daripada Pak Ali, kalau nggak salah, Pak Ali ada bicara mengenai sebuah lukisan. Menurut saya ini adalah lukisan yang sebenarnya Pak Ali maksudkan, dan memang dalam persiapan saya ini saya tidak mengkaitkan dengan lukisan ini.
Saudara, lukisan itu adalah lukisan daripada, ini sangat terkenal sekali, lukisan ikon Trinity, ya. Ini lukisan ikon Trinity yang ada di Moskow daripada Andrei Rublev, ya. Ini lukisan kurang lebih sekitar tahun tersebut, ya. Saudara, lukisan ini menjadi lukisan yang sangat menarik, ya. Lukisan yang menjadi sangat menarik karena kalau saudara perhatikan, ini sebenarnya kisah daripada kalau saudara ingat, jadi malaikat Tuhan yang kemudian datang menghampiri di tempat daripada Abraham, ya. Jadi kalau saudara perhatikan kayak sisi kanan atas itu, ya, sisi kanan atas kayak ada rumah tempat Abraham, lalu kayak ada di belakang orang yang tengah itu seperti pohon di mambre begitu, ya. Jadi itu settingannya adalah seperti itu. Ada 3 orang, 3 malaikat Tuhan, tetapi Abraham kemudian sadar ini bukan malaikat Tuhan sebenarnya. Ini bukan malaikat Tuhan. Ini adalah Allah sendiri yang datang. Nah, saudara, pelukis ini dia kemudian mengaitkan ini dengan realitas Allah Tritunggal. Karena itu berbicara mengenai ada 3 yang datang. Ada 3 yang datang. Nah, saudara, sehingga ini menjadi gambaran yang sangat terkenal sekali berkaitan dengan ikon Trinity. Nah, saudara, ketika dia gambarkan ini, kalau saudara perhatikan, ini seperti 3 seperti itu. Dan kalau saudara perhatikan, 3 ini seperti sebuah circle, duduknya seperti itu, sebuah circle yang simetris dan circle yang setara di situ, circle yang setara di situ. Jadi kalau saudara perhatikan circle itu seperti itu. Nah, lalu kalau saudara perhatikan, memang biasanya dikatakan yang tengah itu adalah Kristus, ya. Tengah itu adalah Kristus dan simbol baju dia yang baju gelap seperti itu berkaitan dengan tanah begitu. Allah menjadi manusia. Lalu kemudian sebelah kiri yang biru itu berkaitan dengan Allah Roh Kudus, ya. Langit yang adalah simbol angin seperti itu, dan kemudian yang paling kanan itu jubah yang begitu lebih colorful, ya, ada warna beragam. Itu bicara mengenai Allah Bapa yang adalah the creator tersebut, yang kemudian sumber daripada segala sesuatu. Yang menarik adalah begini, itu ada 3 orang di situ, tetapi bukan cup, bowl-nya itu ada berapa? 1. Ada satu. Jadi ini seakan-akan menjadi sebuah gambaran daripada hubungan mereka bertiga tersebut, dan sentralnya itu ada di dalam bowl tadi. Tetapi yang menarik adalah begini dalam kisah ini. Ini sebuah relasi hubungan daripada Allah Tritunggal, ya. Tapi yang menarik adalah pelukis ini seakan-akan ketika memberikan gambaran, kita yang melihat lukisan ini, kalau saudara perhatikan, kita akan melihat seperti di tengah seperti itu. Maka di dalam ketika Allah Tritunggal itu bersekutu, maka ada ruang yang seperti kosong, yang kemudian seakan-akan mengundang kita untuk terlibat di dalam relasi Allah Tritunggal. Jadi sengaja dia buat space yang di tengah, tempat daripada bowl tadi itu seperti ada ruang. Jadi sehingga ini menjadi sebuah simbol undangan daripada setiap orang-orang percaya untuk masuk dalam relasi dengan Allah Tritunggal di dalam hubungan yang bersifat covenantal tersebut. Hubungan dengan ada Allah di sini. Hubungan berkaitan dengan the true home tersebut. Hubungan di mana kehadiran Allah Tritunggal ada di sini. Nah, saudara, ini adalah sebuah gambaran yang kerap kali dikaitkan. Ikon Trinity ini menjadi sebuah undangan agar kita masuk dalam the movement of God ini, di dalam fellowship of the believers, di dalam companionship tadi. Nah, saudara, sebenarnya apa yang kemudian menjadi penekanan yang saya hendak tegaskan berkaitan dengan gambar ini dan berkaitan dengan covenantal relationship tersebut? Saudara, ketika bicara mengenai gambar ini, saudara, maka covenantal relationship itu yang pertama adalah ini, saudara, berkaitan dengan sebuah kenyataan, sebuah perjanjian ilahi. Hubungan kita ini bukan sekedar hubungan antara saya dan saudara, tapi hubungan kita adalah hubungan ilahi. Saudara, kalau membaca dalam kitab Efesus, Efesus pasal 5 misalnya, ketika bicara relasi, Paulus kemudian berkata begini, itu relasi semua, hubungan suami istri, hubungan orang tua anak, hubungan kemudian tuan dan hamba, dan seterusnya. Nah, saudara, menarik sekali, Paulus kemudian berkata begini, ketika bicara hubungan suami istri, Paulus berkata begini,
rahasia ini besar, rahasia hubungan suami istri. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaatnya. Setelah hubungan suami istri itu selalu ditarik dengan realitas hubungan Kristus. Jadi ini bukan masalah hubungan suami istri. Ini bukan hanya hubungan berdua, tapi ini bicara tentang sebuah hubungan ilahi. Ini bicara tentang hubungan di mana ada Kristus, ada Allah di situ, ada relasi dengan Allah di situ. Dan ini kerap kali makanya kemudian digambarkan seperti segitiga. Ada suami, ada istri, ada Allah di situ, ada Kristus di situ. Ini bukan transaksi antara berdua. Saudara, dan ini juga terjadi di dalam seluruh kehidupan kita. Ingatlah baik-baik, saudara dan saya berada dalam sebuah hubungan orang percaya. Adalah ini bersifat hubungan yang bersifat ilahi. Saudara, dan kalau itu adalah hubungan yang bersifat ilahi, saudara, maka yang harus benar terjadi adalah karakteristik ilahi harus ada dalam hubungan ini. Ini menjadi sesuatu yang sangat challenge. Karakteristik ilahi harus ada di sini. Saudara, kalau dalam hubungan kita tidak melibatkan realitas Allah, saudara, maka ini akan menjadi hubungan yang hanya bersifat sebuah fellowship manusia biasa. Tapi hubungan kita adalah hubungan yang bersifat ilahi, di mana karakteristik ilahi harus ada di sini. Itulah sebabnya semua hubungan kita adalah hubungan yang bersifat segitiga di sini, di mana Allah atau Kristus menjadi bagian yang menjadi membentuk realitas hubungan tersebut. Saudara, dan bagi saya ini implikasi sangat luar biasa sekali. Sangat luar biasa. Ketika kita berhadapan dengan orang yang kadang-kadang menyulitkan, maka seperti Allah yang selalu membuka tangan dan merangkul dengan penuh kasih, kita pun tetap akan merangkul. Ketika kita berhadapan dengan orang yang kadang-kadang kita tahu, ini troublemaker nih orang. Ya, kalau troublemaker mesti belajar juga dengan buat trouble. Ya, jangan kita statement ini sebenarnya tuh benar kan kata Pak Tobi, buat trouble mesti ingat penuh kasih. Itu nggak benar, gitu. Karena saudara sendiri pun yang trouble, saudara harus introspeksi diri, harus berbenah diri. Karena ini bicara mengenai baik saya, baik engkau, dua-dua. Di dalam relasi itu kita melihat relasi bersifat ilahi. Relasi itu adalah sebuah relasi yang bersifat ilahi, di mana sama-sama dua belah pihak mencoba untuk mengeksersis, mencoba untuk menyatakan kasih ilahi itu di tengah-tengah hubungan kita masing-masing. Kadang-kadang saya mendapati beberapa peristiwa, termasuk dalam teman-teman sekolah saya. Saya melihat begini. Menarik sekali hubungan orang tua anak. Saya tidak bicara mengenai hubungan ilahi dulu. Saya bicara hubungan orang tua anak. Kadang-kadang hubungan darah aja itu begitu kuat membuat anak dimanapun orang tua itu kemudian masih bisa kemudian merangkul kembali dan kemudian memulihkan semuanya. Ada 1-2 teman saya, teman sekolah saya dulu SMA dulu, saya bilang, akhirnya ketika dia menikah itu orang tua nggak setuju sama sekali. Orang tua marah luar biasa. Orang tua marah luar biasa. Tetapi beberapa kali saya mendapat seiring berjalannya waktu, saudara, maka hubungan mereka itu kemudian dipulihkan kembali. Hubungan mereka itu kemudian bisa dipulihkan kembali. Saudara, karena bagaimanapun ini adalah anakku. Saudara, saya merasa cukup kaget urusan anak. Ya. Anak kita gimana pun tetap itu anak. Karena itu adalah anak. Urusan darah saja, urusan biological saja seperti ini, itu begitu kuat sekali. Apalagi saudara, saya ini bukan urusan biological. Ini adalah urusan surgawi. Ini adalah urusan ilahi. Sehingga bagaimana mungkin kemudian kita kemudian di dalam perbedaan kita, di dalam keunikan kita, kemudian kita berkata, udah sorry dah, gue gak bisa sama lu. Saudara, gak bisa seperti itu. Ketika kita bicara mengenai sebuah hubungan, sebuah companionship in Christ, kalau Kristus ada di situ, maka Kristus akan memulihkan semua hubungan tersebut.
Saudara, sehingga ketika bicara mengenai kalimat berdua lebih baik, saudara, maka benar seperti yang ditegaskan di Targum itu. Targum itu di orang-orang Ibrani itu, jadi Alkitab Perjanjian Lamanya, lalu mereka kayak ada penjelasannya. Saudara, saya tertarik karena di Targum sendiri, di dalam penjelasannya, bukan bicara mengenai berdua lebih baik, tapi two righteous men. Jadi ini bukan hanya bicara dua orang, tapi dua orang yang benar, orang yang ada di dalam kebenaran tersebut. Atau dalam konteks kita, ini bicara mengenai anak-anak Allah. Bicara mengenai saudara dan saya sebagai orang-orang percaya. The fellowship of believers. Saudara, karena fellowship of believers ini bukan cerita mengenai kamu dan cerita mengenai saya, tapi ini cerita mengenai ada Tuhan di situ. Saudara, tadi di dalam salah satu lagu kita ya, yang tadi Why apa tadi Why ibunya? Ya lagu ada Why lah itu. Saudara, dalam bagian referennya itu kalau tidak salah teksnya itu bicara mengenai kalau nggak salah di lagu itu. Jadi mengenai, saya tertarik kalimat itu bicara mengenai Allah yang kemudian jadi fokus, menjadi center. Allah kemudian menjadi center. Dan itu betul sekali. Itu betul sekali. Saudara, apa yang memampukan kita bisa berelasi dengan orang lain? Jawabannya sama. Hanya ketika kita melihat hubungan itu dalam relasi dengan Allah, maka di situ kemudian bisa terjadi yang namanya berdua lebih baik. Saudara yang melayani di gereja, saudara yang ada bersama-sama dalam sebuah persekutuan gereja tempat ini, saudara, saya mau berkata begini pada saudara. Gereja pun adalah kumpulan daripada orang-orang yang penuh dengan kelemahan. Sehingga saya berkata pada saudara, mungkin meskipun saya tidak berharap, mungkin saudara akan berhadapan dengan yang namanya kekecewaan di dalam pelayanan. Sangat mungkin itu. Bahkan mungkin, meskipun sekali lagi saya tidak harapkan, kekecewaan itu akan saudara dapati dari pengurus, aktivis, dari majelis, bahkan mungkin dari hamba Tuhan, dari pendeta, dari penginjil. Mungkin. Tetapi saya cuma mau berkata, ini bukan relasi antara engkau dan saya, tapi ini relasi ada Tuhan di situ. Sudah cukup banyak orang Kristen karena berhadapan dengan kekecewaan dalam hubungan kemudian berpikir, sudahlah gue pindah gereja, pusing dengan gereja ini. Saudara cari ke gereja manapun juga ceritanya sama. Saudara mau ke gereja manapun sama ceritanya. Kecuali kalau saudara cuma jadi jemaat yang manis, cuma datang, duduk, dengar, pulang, menyanyi, pulang, manis. Udah, that's it. Tapi kalau saudara mau masuk ke dalam sedikit, boleh masuk sedikit lebih intens dalam fellowship, bukan hanya pengunjung gereja. Kalau cuma jadi pengunjung, selalu itu bagus. Tapi kalau masuk ke dapur, aduh kotor banget. Tetapi begini nih, justru bicara mengenai hubungan itu, justru itulah yang Tuhan mau. Kita harus masuk ke dalam, di dalam beragam ketegangan tersebut. Dalam beragam ketegangan tersebut. Dan di dalam beragam ketegangan hanya kuncinya satu, yaitu kita menyadari triangle ini. Kita menyadari segitiga ini. This is not about you and me. Tapi ini mengenai engkau, mengenai saya, dan ada Tuhan di situ. Sehingga ketika ada Tuhan di situ, maka relasi ini menjadi sebuah relasi di mana kita mengupayakan. Ini bukan hanya relasi ilahi, tapi ini adalah sebuah karakter ilahi yang kemudian harus ada di situ. Saudara, dan ini menjadi konsep yang penting. Baru kemudian, saudara, kalau kita melihat dalam Pengkhotbah 4:10-12, itu kemudian menjadi bagian-bagian yang pengkhotbah kemudian menjelaskan. Pengkhotbah kemudian menjelaskan bahwa ada poin-poinnya di situ. Di ayat 10 dikatakan, kenapa berdua lebih baik? Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak punya orang lain untuk mengangkatnya. Kasihan sekali. Ayat 11. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tapi bagaimana seorang saja kemudian dapat menjadi panas? Dan kondisi iklim yang begitu dingin, ketika tidur bersama-sama itu menjadi bagian yang menghangatkan satu sama lain. Saudara, dan di dalam ayat 12 kemudian dikatakan, dan bila mana seorang dapat disalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Saudara,
Ini beberapa ayat yang kemudian hanya bisa betul-betul terjadi kalau apa? Berdua lebih baik itu bukan hanya berdua, tetapi kita berdua plus-plus. Plus-plusnya adalah plus-plus Tuhan. Plus-plus Tuhan. Memang ada yang kemudian mengatakan di dalam ayat 12, kenapa disebut bukan tali 2 lembar, tapi tali 3 lembar? Karena ini bukan hanya berdua, tetapi ini dengan Tuhan juga begitu. Atau ada berkata ini juga berkaitan Allah Tritunggal. Terlepas daripada itu, saudara, saya mau menegaskan, inilah relasi covenantal tersebut. Saudara, dan relasi ini yang kemudian kalau saudara perhatikan di dalam ayat-ayat tadi, saya senang dengan gambar ini. Saudara, saya lihat ini menjadi bagian yang ada kesungguhan yang begitu luar biasa untuk menopang satu sama lain. Betul-betul kesungguhan luar biasa menopang satu sama lain. Dari posisinya, dari posisi yang menopang, dari posisi yang ditopang itu berserah total juga gitu ya. Dengan tangannya saudara lihat udah julur tuh, benar-benar udah julur begitu, pasrah benar-benar. Ini antara kesungguhan untuk menopang dan kesungguhan untuk bersandar. Saudara, dan di dalam gambaran inilah kalau kita kembali dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 10 sampai 12 tadi, ada 3 poin di situ secara garis besar. Pengkhotbah bicara mengenai butuhnya pertolongan di dalam kita melangkah. Siapa yang melangkah nggak pernah jatuh? Nggak ada yang nggak pernah jatuh. Sehingga Pengkhotbah ayat 10 tadi berkata kalau jatuh maka ada orang yang mengangkatnya. Saudara, melangkah kita nggak bisa melangkah sendiri. Kita butuh pertolongan. Kita butuh orang lain. Tapi kita butuh orang lain yang sungguh-sungguh mau menolong kita, mau mengangkat kita kalau kita jatuh. Bukan berbahagia kalau kita jatuh, bukan bersyukur kalau kita jatuh, tapi betul-betul mau menolong kita untuk melangkah. Saudara, ini menjadi bagian yang penting. Kita nggak mungkin bisa melangkah sendiri. Dan di dalam ayat yang ke-11 kemudian disitu bicara mengenai kita perlu ada dukungan saat lemah. Bukan saja melangkah itu terlalu berat, tetapi kita tuh terlalu lemah. Ketika dikatakan berdua itu akan menghangatkan satu sama lain, ini bicara mengenai sebuah kondisi. Tafsiran itu lebih melihat dalam kondisi pada iklim waktu itu. Ketika itu malam itu begitu dingin luar biasa, kerap kali orang kemudian sakit, menjadi sakit. Dan ketika ada berdua, bertiga, berempat, maka yang sakit itu akan dibalut, akan dihangatkan untuk kemudian recovery kembali. Saudara, dan di dalam ayat yang terakhir daripada Pengkhotbah tersebut bicara mengenai sebuah ketahanan dalam perjalanan. Tali 3 lembar itu nggak akan pernah, maksudnya tidak mudah putus. Tali 1 lembar itu lebih gampang putus. Saudara, ketika saya melihat 3 hal ini, pertolongan dalam melangkah, dukungan dalam kelemahan, ketahanan dalam perjalanan. Saudara, dan sengaja gambar ini kemudian saya ambil, saudara, karena saya merasa begini. Saudara, kita tidak mungkin bisa berjalan dalam perjalanan rohani kita, perjalanan iman kita, kalau kita nggak punya orang lain yang menolong kita ketika kita betul jatuh. Saudara, jujur berapa tahun ini ketika menjadi gembala saya begitu banyak belajar. Ada yang mereka yang jatuh dalam dosa di dalam gereja, bahkan mungkin mereka adalah orang-orang yang terlibat dalam pelayanan. Saudara, saya mencoba untuk memikirkan orang-orang seperti ini, seberapakah betul saya akan mengangkat mereka? Cukup banyak kita tuh hanya menjudge mereka. Paling gampang diekskomunikasi. Betul, dalam area tertentu perlu diekskomunikasi, perlu ada disiplin gereja. Tapi disiplin gereja bukan dia dibuang. Disiplin gereja tujuannya mengangkat dia kembali. Mengangkat dia kembali. Dan saudara, mengangkat orang yang jatuh itu gak gampang. Menolong seseorang untuk melangkah itu, dia yang udah jatuh itu gak gampang. Tetapi itulah yang Tuhan mau. Ketika berada dalam kelemahan, sama, Tuhan juga inginkan kita kemudian mensupport satu sama lain. Dan saudara, saya cuma menyadari satu hal, perjalanan
iman kita itu saya selalu ibaratkan seperti lari. Itu yang namanya lari maraton, bukan sprint. Kalau sprint 100 meter, 400 meter kita lari finish. Tapi perjalanan iman kita tuh lari maraton. Ada di antara saudara yang bisa lari maraton? Saya rasa 10 kilo udah KO kita. Maraton itu berapa? 52. 52. 42. Oh, makanya setahu saya 42 kayaknya gitu. Nah, saudara, itu tuh panjang perjalanan. Itu tuh panjang perjalanan. Kalau kita nggak punya sahabat, kita tidak punya anak tadi, kita tidak punya orang yang kemudian menjadi saudara seiman, dan ingat, saudara seiman itu berkaitan dengan keberadaan Tuhan sendiri yang hadir. Maka di situ tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa. Saudara, seperti yang tadi saya katakan, Nangkara itu berkaitan dengan the true home. Ini adalah the true home. Sebuah kehangatan kita kena bergandengan tangan untuk dan terus melangkah seperti itu. Saudara, dan jujur, ini menjadi PR gereja yang paling besar. Betulkah gereja di tempat kita masih bisa mengangkat orang, membalut orang, menopang orang untuk terus berjalan? Hanya satu kunci. Lihat pada Kristus. Dan saudara, bukan hanya lihat pada Kristus, ketika kita semakin menuju pada Kristus, saudara, maka disitulah kemudian kita mungkin kemudian menjadi support satu sama lain. Terus saya masih ingat pendeta yang khusus sabda. Ketika saya dulu kuliah itu, dia menggambarkan segitiga tersebut. Dan dia kaitkan segitiga itu berkaitan dengan, memang umumnya segitiga itu berkaitan dengan hubungan suami istri, berkaitan suami, istri, dan kemudian Tuhan di sini. Saudara, dan saya sangat senang sekali karena Pak Yakub waktu itu jelaskan seperti ini kira-kira. Tadi kan saya katakan, kita ketemu orang tuh beragam, berbeda. Masalah pasta gigi aja tadi bisa rambut, ya kan? Saudara, itu terjadi. Saudara menikah dengan siapapun itu sama. Adik istri saya itu kembar. Anak saya itu kembar. Adik istri saya itu kembar, cewek 2. Anak saya itu pernah ngomong begini, "Nih, itu kok berdua kan kembar?" "Iya." "Kenapa?" "Kok kembar? Kok bisa berantem ya?" Anak saya ngomong gitu. Terus saya cuma bilang, jangankan culture beda, kembar aja juga bisa berantem. Sehingga kalau culture beda berantem, ya cengli lah begitu. Ya, karena kembaran aja juga berantem. Nah, saudara, di dalam gambaran itu, ini kan suami istri nih. Ini kan terpisah jauh. Padahal kita berkata mereka harus jadi satu. Nah, bagaimana caranya mereka menjadi satu? Saudara, sederhana. Jangan lihat suami sini dan istri jauh banget misalnya. Jangan istri sini lihat suaminya beda banget di sini. Jangan gitu. Tapi semuanya lihat pada Tuhan di atas ini. Dan bukan hanya lihat pada Tuhan, semuanya itu berusaha untuk growing. Terus perhatikan, kalau mereka growing, apa yang terjadi? Tadi mereka di situ. Sekarang mereka di sini. Ketika mereka growing lagi, apa yang terjadi? Mereka di sini. Ketika mereka terus growing fokus pada Kristus, apa yang terjadi lagi? Mereka di sini. Ketika mereka lihat lagi fokus pada Kristus, apa yang terjadi? Mereka jadi satu. Terus selalu kadang-kadang kita katakan, nggak bisa suamiku begitu sih, istriku begitu sih, pengurusku begitu sih, majelisku begitu sih, itu teman teman musikku begitu sih, teman choirku begitu sih. Saudara, jangan begitu. Karena saudara begitu tetap nggak akan selesai masalah. Hanya satu, lihat pada Kristus dan berusaha untuk growing di sini. Berusaha untuk growing di sini. Saudara, dan ketika itu terjadi, maka disitulah community daripada the believers itu betul-betul terjadi. Persekutuan daripada orang percaya bukanlah persekutuan dari orang yang nggak ada ribut. Tapi ribut pun kita ribut rohani. Ya ribut rohani ya ribut tapi ada rohaninya begitu. Kita ketegangan tapi ada ketegangan ilahi di situ.
fokus kepada dia, kembali kepada dia, growing kepada dia. Dan kalau saya boleh kembali pada khotbah awal ketika bicara mengenai ranting dan pokok anggur, hanya kuncinya di situ. Tinggal di dalam dia, dan saudara dan saya akan kaget luar biasa. Saudara dan saya akan kaget luar biasa. Saudara, semakin kesini, saya itu semakin tertarik dengan realitas Tuhan mengubah hidup saya. Ada banyak hal yang saya rasa Tuhan itu luar biasa. Saudara, mungkin 1-2 bulan terakhir ini, 1-2 bulan terakhir ini saya sedang handle satu keluarga lah begitu, dan saudara ini keluarganya lagi ini setengah mati dan pokoknya udah mau cerai lah gitu. Istrinya pokoknya berkata pokoknya udah cerai, gue nggak mau lagi di situ gitu lah. Ya, karena ya dia katakan dia mengalami abuse lah dan sebagainya. Gitu. Saudara, tapi yang menariknya adalah begini, ketika handle keluarga ini, maka salah satu anggotanya itu kan terus mencari saya. Tapi sekali lagi, saya bisa membantu, tapi saya bukan Tuhan. Ya. Tuhan pun hanya akan membantu kalau semua kita mau bertobat. Kalau enggak ya neraka lah begitu, selesai. Nah, ini kapos ini, salah satu kapos ini kejar saya itu begitu rupa, dan setelah di dalam pelayanan saya baru kali pertama nih, ya, ketemu orang yang ngejar itu. Dalam tanda petik saya mulai sedikit mengerti, karena orang bilang gue tuh kayak di teror. Wah, ini serius. Terus di WA, terus di SMS, terus di telepon cilaka, ini nomor telepon dia tuh banyak lagi begitu. Kayaknya ada 5 begitu loh. Gitu. Ini serius, ada sekitar 5 kalau nggak salah begitu. Soalnya bahkan sampai ini dalam durasi waktu begitu lumayan 1-2 bulan itu seperti itu. Soalnya menurut saya bisa jadi salah sih. Menurut saya itu termasuk orang yang cukup sabar. Tapi jujur handle jemaat yang satu ini, wah, saya ambang kesabaran saya itu kali ini mentok benar. Karena saya ngerasa gila benar nih orang. Kok mau ngapain lagi? Gak bisa ngapa-ngapain lagi begitu loh. Dan ini kayak saya terus dikejar. Saudara sampai bayangin tuh, itu terus dikejar itu ya. Sampai satu ketika pas satu malam begitu, ya. Jadi saya satu telepon, Pak, ini ada yang mau ketemu begitu, ya. Ya dia lah begitu jadinya. Itu yang memang karena ngejar terus sih begitu, ya. Itu sekitar jam 9 jam 10 malam. Istri saya, anak saya benar tanya. Istri saya juga tanya. Tapi saya terkesan dengan anak saya. Pi, ngapain lagi, Pi? Nah, pasti mau ketemu jemaat. Anak saya, jemaat yang mana, Pi? Jemaat yang mana? Lalu anak saya ngelanjutin. Yang itu ya, Pi? Dia nggak tahu orangnya, tapi dia tahu yang itu. Soalnya kenapa dia tahu yang itu? Dia tahu yang itu karena beberapa hari yang lalu, kami itu pas saya lagi ada acara dengan satu jemaat yang lain, kami makan bareng, lalu sama keluarga begitu. Nah, kadang-kala karena kami ngobrol, lalu kalau anak saya nggak ada teman tuh kadang-kala kami kasih ya handphone saya itu dia ambil untuk dia main game. Ya, kesempatan dia bisa menikmati hidup. Nah, pas waktu kami lagi makan, lagi main game, dia lagi main asik, kring bunyi. Dia halo, mau ketemu Pak Mobil. Oh, oke, Pak Pipi ada telepon Pipi. Saya telepon ngomong, oke udah selesai balik. Nah, kring, halo, mau ketemu Pak Pipi. Kayaknya suaranya sama Pipi mau ketemu Pak Pipi. Kring, halo, ini sama lagi begitu orangnya begitu. Lalu, Pi, ini kenapa sih orangnya telepon-telepon terus? Orang gimana ini tahu nggak? Akhirnya dia sudah tahu orang ini. Ya, sudah bayangin tuh, sampai anak saya itu, Pi, yang itu lagi ya Pi ya? Saya bilang, iya benar. Tapi saat itu istri saya sambil elus pundak saya, dia ngomong, Kok, dia panggil saya Kok lah, gitu ya, Kok, tetap ya mengasihi dia sih. Saudara, jujur beberapa titik itu saya tuh capek. Tapi saya kemudian sadar satu hal. Tuhan mengasihi orang ini dibanding mengasihi saya, sama nggak? Atau Tuhan lebih mengasihi saya ketimbang dia? Hah?
Tuhan mengasihi dia sama kayak Tuhan mengasihi saya. Sehingga saya harus belajar mengasihi dia. Saya berusaha. Ya kesel-kesel dikit ada juga lah begitu. Capek juga ada lah begitu. Tapi saya belajar kemudian berusaha melayani. Berusaha kemudian melayani. Saudara, ini adalah hal yang 1-2 bulan ini Tuhan ajarin saya. Di dalam berhubungan dengan orang, lu lihat pada Tuhan. Lihat pada Tuhan. Saudara, dan kalau saudara dan saya coba exercise ini, kita exercise dalam segitiga ini, saudara akan kaget. Saudara yang limitnya udah ambang batas. Kayaknya kita dapat kekuatan baru. Oke, melangkah lagi lah Tuhan. Melangkah lagi. Ya puji Tuhan, saya di Toronto, dia nggak ada SMS, nggak ada telepon. Saudara, cuman saya mau ngomongin berhubungan dengan orang tuh capek benar. Bukan capek lagi, udah capkau kan. Kalau capek itu kan 18, masa makin capkau itu 19. Jadi lebih di atas lah, lebih di atas capek. Tetapi this is not about you and me. This is not about husband and wife. But this is about husband, wife, and God. Ini urusan Anda, saya, dan Tuhan. Sehingga lihat kembali pada Tuhan. Dan kalau itu ada, apa yang tadi dikatakan dalam Mazmur 133, pujian yang dinaikkan. Betapa indahnya, seperti minyak di kepala Harun yang kemudian turun ke jubahnya. Itu minyak ilahi. Itu sacred oil. Saudara, itu kemudian itu terjadi. Seperti embun dari Hermon yang menyegarkan, fresh, menyegarkan gitu. Itu hanya terjadi kalau ada Tuhan. Kalau ada saudara dan saya doang, nggak bisa. Tadi saya katakan, menurut saya dan menurut istri saya juga, saya itu lumayan sabar. Tapi berhadapan dengan jemaat yang satu tadi, titik kesabaran saya selesai. Apakah saya cukup baik? Apa saya cukup sabar? Nggak cukup. Nggak cukup. Hanya kalau ada Tuhan di sini. Hanya kalau ada Tuhan di sini. Saudara, saya sangat berharap kalau kita dalam retret ini dan hari ini dalam ibadah ini, kita semua terus berarah pada melihat menjadi murid. Saudara, mari kita pulang dan kita jadi Kristus kecil. Kita belajar untuk seperti Kristus. Kita belajar untuk terus growing di sini. Dan saudara, Tuhan akan memberkati kita. Dan hubungan keluarga, hubungan berjemaat, hubungan dengan sesama dalam Kristus itu akan menjadi luar biasa sekali. Karena kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan. Susah iya, betul. Nggak gampang, betul. Tetapi itu possible. Itu bukan impossible. Itu possible. Karena apa? Kalau kita kembali pada Kristus, kita melihat pada Kristus. Kita berdoa.